Berikut hasil desain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Dalam demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara dengan praktik pembelajaran di sekolah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan saya Nuhoni Prasetyo Adi, calon guru penggerak Angkatan 8. Izinkan saya untuk menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Mari kita simak bersama. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan salah satu indikator keberhasilan terwujudnya merdeka belajar. Bagaimana yang dimaksud pendidikan yang berpihak pada murid? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memprioritaskan peserta didik sebagai fokus utama yang harus dilayani. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Terdapat 3 kerangka perubahan yang menjadi dasar pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. 3 kerangka perubahan yang dimaksud adalah 1. Kodrat keadaan. 2. Prinsip melakukan perubahan atau asas trikon. 3. Target apa yang akan diubah. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kodrat alam, yang dimaksud dengan kodrat alam terkait di mana masyarakat berada atau murid itu berada, misalnya alamnya daerah pertanian akan berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim akan berbeda dengan yang 4 musim. Yang kedua kodrat zaman, misalkan di suatu daerah perkembangan kondisi zamannya tentu akan berbeda. Misalnya di Sidoarjo tempat kami tinggal. Sidoarjo tahun 80-an sangat berbeda dengan tahun 90-an juga berbeda dengan saat ini dan pasti akan berbeda pada tahun 2050 tentunya. Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri. Prinsip melakukan perubahan, pada filosofi yang diutarakan Ki Hajar Dewantara dikenal dengan asas trikon. Yang pertama asas kontinuitas. Melakukan dialog kritis tentang sejarah di mana dalam bergerak maju, harus tetap berakar pada budaya yang hakiki dari sebuah masyarakat. Karena akar budaya adalah identitas bangsa. Walaupun berubah berdasarkan kodrat zaman, tetap berakar pada budaya bangsa. Keberlangsungan identitas bangsa dapat terjaga. Yang kedua konvergensi. Perubahan yang akan dituju harus menuju satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga konsentris. Dengan tujuan perubahan yang sama dalam masyarakat, pendidikan harus tetap menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, murid. Karena setiap orang memiliki kodrat alam sesuai dengan yang dikehendaki Sang Pencipta. Pendidikan harus menghargai keunikan dan memerdekakan. Berikutnya adalah target apa yang berubah dari proses pendidikan. Perubahan diharapkan mampu ke arah yang lebih baik terhadap budi pekerti. Secara umum budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang yang lebih lanjut terdiri dari cipta, rasa, karsa dan jasmania. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan perasaan. Oleh karsa memperkuat kemauan dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik atau menyeluruh dan seimbang. Handphone atau HP telah menjadi media pembelajaran yang sangat penting dan efektif dalam dunia pendidikan modern. Dengan berbagai fitur dan kemampuannya, HP memungkinkan akses cepat dan mudah ke beragam sumber belajar. Aplikasi pembelajaran yang tersedia di HP memungkinkan pengguna untuk mengakses materi pelajaran, latihan soal, dan sumber belajar interaktif lainnya. Selain itu, HP juga dapat digunakan untuk mengikuti kelas online, webinar, atau konferensi video dengan guru atau pakar di bidang tertentu. Selain itu, HP juga membantu mengembangkan keterampilan teknologi dan literasi digital.
Siswa dapat belajar mengelola dan menyusun informasi, melakukan riset online, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah melalui aplikasi dan game pendidikan interaktif. Penggunaan HP sebagai media pembelajaran juga dapat meningkatkan kreativitas siswa melalui aplikasi desain grafis, pembuatan video, atau musik. Secara keseluruhan, HP memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran yang memungkinkan akses mudah, fleksibilitas, dan interaksi yang lebih luas antara siswa, guru, dan sumber belajar. Dengan pemanfaatan yang tepat, HP dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang. Perkembangan teknologi handphone dapat ditarik benang merah secara filosofi. KHD adalah kodrat zaman. Berikut demonstrasi kontekstual yang saya lakukan di dalam pembelajaran dengan memperhatikan kodrat zaman dari peserta didik, pada kelas 11 mata pelajaran informatika semester genap materi berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah memecahkan permasalahan secara komputasional, bagaimana memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah. Saya menggunakan media pembelajaran yang menyesuaikan kodrat zaman peserta didik, yaitu penggunaan media game yang ada di HP.